Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas hari ini. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi dari buku Injil nomor 650 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini tertulis dalam Mazmur atau Psalmen pasal 133 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di bahasa Batak dikatakan demikian. Songon nampur ni Hermon, nama baur tua kaduluk Sion, ai di sido di parbaga Jakoba, pasu-pasu hangeluan, sahat rodi saliling-lilingna. Demikian untuk firman Tuhan. Judul dari teks kita hari ini adalah berkat kehidupan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, semua orang pasti menginginkan kerukunan, apakah di tengah keluarga dan di tengah gereja, bahkan di tengah bangsa dan negara kita. Namun kerukunan saat ini sangat mahal kita dapatkan. Kita lihat saja, misalkan di tengah keluarga ada banyak perceraian, dan itu terjadi karena tidak ada kerukunan. Di tengah bangsa dan negara juga terkadang semakin subur radikalisme. Maka dalam nats ini, pemazmur mengatakan betapa pentingnya kerukunan itu atau hidup rukun itu. Maka dalam ayat 1 pada pasal ini dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kemudian dilanjutkan dengan kata, hidup rukun seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh sampai ke janggut. Dalam tradisi perjanjian lama, minyak dipakai untuk sesuatu yang bernilai sakral dan kudus. Misalkan untuk mengurapi imam. Dan minyak juga dipakai untuk melambangkan kesukaan. Misalkan seperti embun yang menyegarkan kehidupan. Berkat dan kehidupan itulah sebagai dampak positif dari kerukunan. Sukacita juga akan terpancar oleh orang-orang yang hidup rukun dalam Imamat 25 ayat 21. Maka sekarang Bapak Ibu, ketika kerukunan itu sangat mahal dan jarang kita jumpai. Namun kita mau diingatkan, kerukunan untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, walaupun jarang, tapi itulah yang seharusnya kita utamakan. Karena memang sering sekali kita jumpai bagaimana sikap orang-orang di dunia ini yang hanya saling menjelekkan dan saling memfitnah, egois, dan juga mementingkan diri sendiri.
maka semua itu akan menjauhkan kita dari hidup rukun jika itu yang diterapkan setiap orang. Ketika kita hidup tidak rukun, akibatnya adalah perpecahan. Kalau sudah terjadi perpecahan, apakah dalam berteman, di tengah keluarga, di tengah gereja, bangsa dan negara, maka damai tidak mungkin lagi hadir. Maka firman ini, Bapak Ibu, mau mengingatkan kita agar menjaga dan memelihara kerukunan. Berkat Allah pun akan mengalir seperti embun di tengah kehidupan kita. Itu dalam Hosea 14 ayat 5. Dan seperti minyak yang jatuh dari atas kepala sampai ke janggut, itulah kehidupan kita yang dikelilingi sukacita dan damai sejahtera apabila kita hidup dengan rukun. Tetaplah mengutamakan hidup damai dan rukun itu di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Ingatkan kami di tengah kehidupan ini untuk tetap melakukan kebaikan dan damai sejahtera, karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Sungguh indah hidup rukun, dan itulah bagian dari kami orang yang percaya akan Engkau. Urapi setiap umat-Mu dalam aktivitas mereka saat ini, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Inilah kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu. Amin.